mengutus utusan hadir. Saya lupa tadi beliau ada di sini utusannya, tapi Prof Denny ada di Australia. Mohon maaf tidak bisa hadir, dan komitmen membersamai tim advokasi anti kriminalisasi akademik dan aktivis. Beri aplaus buat Prof Denny Indrayana. Ya, saya harus sepil dulu sambil tunggu karena Bang Abraham Samad juga masih di perjalanan. Saya sepil dulu semua yang bisa hadir sebagai bentuk penghormatan kami dari panitia. Ada juga Pak Kolonel Perwira juga nih nyantai di pojok karena dia mantan Intel, jadi sukanya ngintel-ngintel di pojokannya. Ya, Pak Kolonel Perwira Muhammad Nursah. Selamat datang Pak Nursah. Aplaus buat Pak Nursah. Ya, di tengah-tengah kita ada juga Bu Julia Himawati. Ini statusnya saksi dalam kasus ijazah palsu. Iya, sudah diperiksa, alhamdulillah hanya saksi ya. Padahal pengennya tersangka ya. Oh, saya pikir ini masih berjuang menjadi tersangka gitu. Karena kemarin saya diumumkan tersangkanya hanya 8, ada yang komplain kok cuma 8 gitu loh. Harusnya kan kami harus jadi tersangka semua rakyat Indonesia. Wong kita semuanya juga pengen ijazah palsu itu diadili begitu ya. Baik, kemudian juga ada perwakilan kalian dari tim advokasi yang hadir di tengah-tengah kami. Yang pertama ada Bang Jahmada Girsang. Ini panggilannya Bang Jagir. Beliau nanti akan membacakan pernyataan. Selamat datang Bang Jagir. Kemudian ada masih muda tapi produktif rekan kita Bang Gafur Samaji. Ya, selamat datang. Dan ada tim kita advokasi Bang Samsir Jalil. Ya, beliau juga tim advokasi di tim kita. Ini tadi gayanya sudah mirip-mirip Jokowi, dasinya sama. Cuman utangnya masih kalah jauh dengan Jokowi. Tapi nggak tahu 11.000 triliun ada nggak di kantong Bang? Oh lebih, Masya Allah. Tepuk tangan buat Bang Samsir Jalil. Kemudian ada tim advokasi saya sebutkan yang hadir, yang bisa saya jangkau ya. Ada Bang Medi Juniarto. Selamat datang Bang Medi. Ada Baru Zaman. Ada Bang Jimmy Mokolengsang. Selamat datang. Kemudian tim advokasi yang saya lihat ada Bu Susi Asih. Kemudian ada Mbak Ika Kartika Perdanasari. Dan mana lagi tim advokasi? Pak Firka datang nggak? Dan yang lainnya ya, yang mungkin saya lupa. Oh ada Aspardi Biliang Sarjana Hukum. Oh Bang Herman Kadir Sarjana Hukum juga ada, bagian dari tim advokasi anti kriminalisasi. Dan memang masih banyak yang lain yang hadir. Kira-kira ada 60-an lawyer. Termasuk di dalamnya adalah Pak Samsu Jalal, Majen Purnawirawan TNI, mantan Danpom TNI atau ABRI bahkan ya saat itu. Termasuk mantan Menkumham di era Pak Prabowo ya, itu Bang Amir Samsudin, juga bagian dari kuasa hukum tim advokasi. Dan tentu saja hari ini telah hadir lakonnya di tengah-tengah kita. Lakon dari perjuangan untuk mengungkap masalah ijazah palsu demi pembersihan legasi bangsa Indonesia dari noktah hitam pernah dipimpin oleh seorang presiden berijazah palsu begitu. Siapa lagi? Yang pertama kita beri aplaus yang sangat meriah kepada Dr. Rismon Nasiolan Sianipar. Jauh-jauh dari Balige, dari tepian Danau Toba yang sangat indah, Dr. Rismon Sianipar mengubah Indonesia yang tadinya adem ayam, Jokowi yang tadinya tentrem mau tinggal di rumah dinasnya menjadi tidak nyenyak tidur. Ya, sekali lagi aplaus buat Dr. Rismon. Biar puas sekali lagi, aplaus buat Dr. Rismon. Dan selanjutnya yang kedua ada Dr. Tifauzia Tiasuma yang juga bagian dari alumni UGM. Mari tepuk tangan. Ya. Pak Roy tadi sudah konfirmasi OTW. OTW itu bukan on the way. Oke, tungguan wae gitu ya. Kata orang sudah, oke tungguan wae ya. Ya Pak Roy tadi sudah mengizinkan kalau sudah waktunya bisa dimulai, beliau akan menyusul. Dan memang pada deklarasi kali ini lakon-lakon ini kita taruh di belakang untuk menyampaikan rasa syukur terima kasih atas dukungan. Justru yang pertama adalah tokoh-tokoh yang akan memberikan dukungan sehubungan rencana akan ada pemanggilan di hari Kamis. Juga tidak lupa dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan Allah ridho dan ukurnya juga ridho lahir batin dunia akhirat karena tidak muncul di backdrop. Sebenarnya kalau di backdrop ada di sini, tapi nggak tahu yang diundang
undangan sama di background ternyata. Oh, datang. Selamat datang, Dr. Roy Suryo. Ya Pak Roy, kalau Pak Roy fotonya ada, kita nggak paling gede, pasti ada. Tadi saya rekomendasikan buku dia agar bukan fotonya yang ada, orangnya yang ada. Saya minta beliau berdiri terus di situ sepanjang acara, biar ada terus begitu. Jadi itu Pak Roy juga sudah hadir. Kemudian ada lagi pahlawan pejuang kita yang sudah hadir, Bang Rustam Effendi. Bang Rustam, mana orangnya? Oh ya, aplaus buat Bang Rustam. Dia saat rapat koordinasi dengan kami katanya gak takut tersangka, bukan aktivis namanya kalau belum masuk penjara, akan dilawan Jokowi oleh Rustam Effendi. Ya, baik. Tadi ada titip salam dari Haji Muhammad Rizal Fadilah SHMH. Beliau belum bisa membersamai secara fisik dengan kita, tapi insya Allah doa beliau dari tanah suci Mekah selalu membersamai kita karena beliau sedang ibadah umroh. Baik. Ya, alhamdulillah itulah yang bisa kami sebutkan, dan saya mewakili panitia ingin menyampaikan pengantar atau prolog kenapa acara ini dimulai. Baik. Yang pertama, acara ini adalah penegasan dari kita, bukan dari orang-orang yang hari ini menjadi tersangka. Tapi hari ini adalah komitmen kita untuk membersamai para pejuang-pejuang kita yang mereka telah bersedia pasang badan untuk mengungkap masalah bangsa, yang ini implikasinya bukan hanya untuk generasi hari ini, tapi juga generasi selanjutnya. Karena itu kalau Pak Roy Suryo, ya, Pak Rizwan Sianipar, Kutipa, Bang Rustam Effendi sudah siap akan hari ini berisiko dengan hukum, maka kita harus lebih siap membersamai mereka. Setuju? Jadi pertanyaan saya, siap untuk mendampingi mereka saat diperiksa Polda? Siap datang hari Kamis ke Polda Metro Jaya? Siap ikut bersama-sama sampai bisa pulang kembali? Siap? Ya, jadi harus hadir semua. Saya harapkan pernyataan saudara menyatakan siap tadi kalau hari Kamis di Polda Anda tidak datang. Ya, harus datang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, acara ini untuk menyampaikan pesan. Pesan kepada siapa? Pertama, acara ini kita ingin sampaikan pesan kepada rejim Joko Widodo. Kepada saudara Joko Widodo kami sampaikan bahwa kami tidak takut Anda bisa menguasai aparat penegak hukum, tetapi sehari pun Anda tidak bisa menguasai aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Betul? Anda bisa membungkam satu dua orang, tapi Anda tidak mungkin bisa membungkam seluruh rakyat. Dan hari ini deklarasi ini tegas, arahnya sasarannya bukan hanya kepada Jokowi, tapi juga kepada institusi kepolisian. Coba kita baca lagi. Deklarasi perlawanan chef akademisi, aktivis, peneliti, dan rakyat lawan ketidakadilan hukum polisi dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Jadi dalam penetapan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan ini, polisi zolim apa zolim? Status tersangka ini zolim apa zolim? Percaya polisi adil atau zolim? Jadi kami tegaskan kepada Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, ini adalah penegasan bahwa kami rakyat melawan kezaliman, dan ini sekaligus pesan kepada dua orang utama yang ada di tim reformasi Polri. Pertama, pesan ini saya sampaikan kepada Profesor Jimli Asidiki. Kedua, kepada Prof. Mahfud MD. Salah satu koreksi rakyat terhadap kinerja institusi Polri adalah karena gemarnya selama 10 tahun era Joko Widodo, sejak kepemimpinan Kapolri Tito Karnavian, dan dilanjutkan makin zolim di eranya Listio Sigit Prabowo, dan yang sering mengkriminalisasi rakyat. Jadi polisi itu harusnya menjadi pelayan, pengayom, pelindung rakyat, tapi hari ini kita melihat bahwa aparat penegak hukum kita, yakni kepolisian,
berbuat dolim, gemar mengkriminalisasi, ada aktivis, ulama, akademisi, itu yang terjadi. Sehingga pesan kami kepada Pak Mahfud MD juga Prof. Dimli, kalau memang ada faedah dari dibentuknya tim reformasi Polri, maka turun, hentikan kriminalisasi kepada para akademisi dan aktivis. Justru yang harus didorong itu adalah upaya untuk membuka ijazah Jokowi secara transparan, terbuka di hadapan seluruh rakyat, agar ketahuan ijazah itu bodong atau bodong, begitu ya. Dan saya mengutip pendapat dari Profesor Komarudin Hidayat. Ya ini kan masalah ijazah, masalah P2N, kewenangannya kan akademisi, ngapain Polda ikut-ikutan? Yang kedua, saya kutip pendapat mantan Kabar Reskrim Pak Susno Diaji. Nggak bisa orang dianggap pintar sebelum ijazahnya dibuktikan asli. Dan polisi tidak punya kewenangan untuk menetapkan apakah ijazah itu sah atau tidak. Kalau yang dijadikan rujukan UGM itu sedang bersengketa dengan Pak Roy dan kawan-kawan, jadi harus ada penengah. Ya ini apa? Hanya pengadilan yang berwenang menyatakan ijazah itu asli atau tidak, bukan penyidik, bukan Polda. Dan terakhir pesan kami dari deklarasi ini, kami sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Wahai Bapak Presiden, kami sudah kecewa bahwa Presiden menyatakan pasang badan untuk kasus Jokowi di Kereta Wus. Dan hari ini kami tambah kecewa sebab kriminalisasi kepada Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini terjadi di depan mata Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam konteks latar setelah Presiden Prabowo menyatakan hopeng bersama Joko Widodo. Mohon maaf Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa Anda menjadi presiden atas pilihan rakyat. Anda ditetapkan oleh konstitusi karena menerima mandat dari rakyat, bukan mandat dari Solo, bukan mandat dari Jokowi. Jadi sekali lagi kami ingin menegaskan posisi kami Pak Presiden, kami rakyat sudah bersama para pejuang keadilan Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Tinggal kami meminta Anda mengambil pilihan yang sama dengan kami, yakni bersama pejuang keadilan untuk membersamai perjuangan mengungkap ijazah palsu ini. Bukan sebaliknya, mendiamkan kriminalisasi ini terus bergulir. Baik, itu pengantar dari saya, dan hari ini akan ada dua agenda. Pertama, penyampaian dukungan dari perwakilan tokoh. Kedua, statement ucapan terima kasih sekaligus pesan-pesan dari pejuang-pejuang kita yang insya Allah Kamis akan diperiksa, begitu ya. Dan sudah konfirmasi juga Pak Said Didu akan hadir di tengah-tengah kita. Baik, untuk mengawali pesan-pesan dari para tokoh dan untuk memberikan komitmen kepada pejuang-pejuang kita yang hari ini sedang posisi ditersangkakan secara zalim oleh Polda, kami awali yang pertama kali Bapak Maijen TNI Sunarko untuk menyampaikan kepadanya. Kepada beliau dipersilakan, beri aplaus kepada Bapak Sunarko. Jadi hari ini saya tegaskan kita sipil dipimpin jenderal dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini kejutan buat saya oleh pembawa acara pagi-pagi sudah tampil di tempat ini. Hari ini kita semua, termasuk saya, diundang di acara ini dalam mereka mendukung, mengamankan para aktivis, para akademisi, para aktivis, akademisi, peneliti dari kriminalisasi atau dari kejoliman pemerintah. Memang pelakunya adalah polisi. Karena itu pada kesempatan ini mari kita bersama-sama menjaga, mengamankan 8 orang teman kita khususnya
yang telah ditetapkan oleh Polda Metro menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik Joko Widodo. Substansinya masalah ijazah palsu. Kalau saya ditanya saat ini, kalau tadi pembawa acara mengatakan polisi, sebetulnya polisi ini dikacungnya pemerintah. Kalau saya protes pagi ini, saya protes pada pemerintah, Presiden Prabowo. Polisi ini kan cuma pelaksana saja. Mudah-mudahan yang saya omongkan itu didengar oleh Presiden Prabowo. Memang ragu juga saya didengar atau tidak, karena saya dengar, mudah-mudahan salah gitu ya, Prabowo ini nggak pernah pegang HP untuk melihat hot medsos. Dia hanya mendengarkan laporan dari orang-orang sekelilingnya ini saja. Tapi pagi ini saya ngomong keras, harapannya orang-orang sekeliling yang memberi laporan itu, saya Sunarko udah menyindir adanya penyalahgunaan hukum untuk menindas rakyat bersuara. Itulah yang saya sampaikan. Karena saya katakan sekali lagi, polisi, TNI ini kan aparat, mungkin juga kejaksaan, hakim, mereka ini berbuat ya melihat bagaimana sikap pimpinan nasional dalam hal ini presiden. Karena itu saya nggak perlu panjang-panjang. Tadi Mas Ahmad Kojidudin sudah menjelaskan permasalahannya. Sekali lagi mari kita bersuara, mari kita bersatu untuk menjaga, melindungi teman kita yang hari ini kita yakini 8 orang teman kita itu dikriminalisasi. Saya yakin dikriminalisasi. Yang namanya dikriminalisasi ini, yang bersangkutan tidak melakukan tindak kriminal, tapi dituduh melakukan tindak kriminal. Itu kan kriminalisasi. Nah, saya berharap sekali lagi Presiden Prabowo mendengarkan hal ini. Jangan malah ikut-ikutan mendukung para penegak hukum yang di bawah kontrol dia melakukan kriminalisasi terhadap rakyat yang kita ketahui tidak melakukan tindak kriminal. Terima kasih. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak enak ada Jenderal Kopassus nanya ke saya, betul apa salah? Ya aku kan nggak bisa, walaupun salah aku bilang siap betul komandan. Baik, demikian, terima kasih Pak Sunarko. Tadi perwakilan militer, kalau langsung ke militer lagi kayaknya kurang asik. Jadi kita ganti sipil ya. Ya, pada Dr. Marwan Batubara, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Saya kira kalau bicara topik pembahasan kita hari ini tak lepas dari ada tindakan atau ada tuduhan kriminal terhadap 8 orang tersangka, tapi sebetulnya yang melakukan tindak kriminal itu, kriminalisasi itu dilakukan oleh Polri. Ini harus kita catat. Jadi yang melakukan tindak kriminal itu adalah Polri. Pertama, pelaku utamanya itu adalah Kapolri Sigit. Ya, pelaku kriminal utama pertama itu adalah Kapolri Sigit. Kemudian yang kedua, Kapolda Metro Jaya. Siapa dia? Asep
Eri. Ya, jadi dua orang inilah sebetulnya yang benar-benar pelaku tindak kriminal dalam kasus ijazah palsu. Nah, karena itu saya kira kita harus melawan. Nah, ada hal yang perlu kita ingatkan, kenapa dua orang ini pantas dianggap sebagai pelaku kriminal. Pertama, 9 Desember teman-teman TPUA melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi ke Bareskrim tanggal 9. Lalu tanggal 22 Bareskrim menyatakan penyelidikan dihentikan. Atas dasar apa? Mereka melakukan proses internal yang mengaku katanya juga mengundang ahli-ahli atau saksi ahli dari luar. Tapi teman-teman TPUA tidak pernah diundang. Ahli-ahli seperti Bang Rismon, Mas Suryo, Multifa itu tidak pernah diundang. Jadi di sini Bareskrim di bawah perintah dari Sigit itu menghentikan penyelidikan kasus ini dan dinyatakan sudah selesai. Nah, sebelumnya tanggal 20 Juli itu Jokowi datang ke Bareskrim. Sebelum tanggal 22 berarti 2 hari sebelum tanggal 22. Jokowi mengatakan ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Ini adalah ucapan Jokowi. Nah, bagaimana bisa Bareskrim itu menghentikan? Bagaimana bisa akan terjadi pengadilan yang sudah ditantang oleh Jokowi itu kalau Bareskrim sendiri menyatakan penyelidikan itu dihentikan? Jadi ini di satu sisi ada yang hipokrit, yang memang ijazahnya palsu, ada pelaksana operasional di lapangan atas perintah Sigit dan Jokowi yang memanipulasi kita semua. Soal bahwa dihentikan lalu Jokowi menantang-nantang untuk ada pengadilan. Nah, ternyata laporan Jokowi 30 April ke Polda Metro Jaya yang mengaku dia sudah difitnah dan sebagainya itu dilanjutkan oleh Polda Metro Jaya yang mengaku sudah mendatangkan atau menanyai 130 saksi. Ada 22 atau 22 ya saya kira itu ahli. Tapi ahli yang memang dari kita, dari terlapor misalnya, sama pernyataannya seperti yang dilakukan oleh Bareskrim. Tidak ada yang dari kita. Lalu mengambil kesimpulan bahwa ijazahnya asli, sementara pembuktian hukum di pengadilan itu belum pernah terjadi. Bagaimana bisa ini Polda ya melakukan kesimpulan lalu menyatakan 8 orang teman-teman kita itu dijadikan tersangka. Jadi di sini kembali ke pernyataan saya di awal, bagaimana Bareskrim Polda Metro Jaya menjadi alat politik dari Jokowi untuk melindungi diri, mengaku ingin dan sangat menantang-nantang pengadilan supaya ijazahnya dibuktikan di pengadilan, tapi pengadilan itu sendiri di sisi lain dibuat direkayasa sehingga polisi tidak pernah melakukan tindakan lanjutan proses penyidikan lebih lanjut atas kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi tadi. Jadi karena itu dua lembaga ini, Polri dan Polda Metro Jaya adalah sudah kita yakini menjadi lembaga-lembaga yang menjadi alat bagi Joko Widodo untuk mengamankan diri dari pembuktian ijazah palsunya di pengadilan. Lalu di sisi lain dua lembaga ini sudah berperan sebagai alat untuk mengkriminalisasi teman-teman kita. Dan di sini saya kira
kita harus konsisten menggugat 2 orang, ya. Sigit dan Eri, Asep Eri harus ditangkap, ya. Kemudian yang terakhir, ya, sebetulnya yang jadi presiden itu siapa? Apakah memang benar-benar Prabowo atau masih Jokowi? Ya, kalau ini berlanjut sampai teman-teman kita itu ditangkap, maka itu sudah bisa menjadi bukti bahwa yang jadi presiden itu adalah masih Jokowi sebagai Jokowi 3 periode. Nah, kita tidak mau itu, ya. Maka Pak Prabowo kita tuntut untuk segera menangkap atau memecat dulu itu yang namanya Sigit. Kemudian yang kedua Asep. Kemudian yang ketiga Joko Widodo. Ya, apakah bagaimana caranya kita serahkan kepada Pak Prabowo, tapi ini menjadi bukti nantinya bahwa Pak Prabowo itu benar-benar menjadi presiden yang ke-8 Republik Indonesia. Kalau tidak, ya mungkin hanya presiden 7,5, atau memang bukan presiden, karena yang jadi presiden itu adalah masih Joko Widodo. Saya kira itu saja, terima kasih. Mari kita terus berlawan. Mari hadir pada tanggal 12 ke 13 ya, ke Polda Metro untuk mengawal dan meyakinkan untuk supaya teman-teman kita itu meskipun dipanggil nanti setelah itu kembali ke rumah masing-masing, bukan justru ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Maron kali penyampaian dari Bang Maron. Jadi kita tahu aktor kriminalisasinya 3 setidaknya, Listio Sigit, Asep Eri, dan Jokowi. II semua ya. Beri aplaus sekali lagi buat Bang Maron Batubara. Baik, selanjutnya ada pesan khusus dari Yogyakarta. Walaupun tinggal di Yogyakarta, beliau adalah ketua LBH PP Muhammadiyah, jadi bidang hukumnya. Dan hari ini telah mengutus utusan dari LBH AP PP Muhammadiyah, jadi Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan nanti akan ada yang disampaikan terhadap kasus hari ini yang kita advokasi. Selanjutnya kepada beliau Bang Gufroni SHMH, dipersilakan. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya bisa bertemu dengan para pejuang, para tokoh untuk membersamai pejuang kita yang dikriminalisasi oleh kekuatan besar Mulyono bersama dengan kekuatan Polri. Izinkanlah kami dari LBH Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendapatkan mandat dari ayahanda kami Bapak Dr. Haji Busro Muqaddas, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik, untuk agar LBHP PP Muhammadiyah ikut membersamai Bang Suryo dan teman-teman. Kami diminta untuk menjadi salah satu tim kuasa hukum untuk pejuang-pejuang kita. Mudah-mudahan niat baik kami diterima dengan senang hati oleh bapak-bapak semua dan ibu-ibu semua.
Kami pun merasa prihatin terhadap persoalan ini. Sebetulnya ini persoalan yang sangat sederhana dan publik saya kira sangat paham bahwa ini adalah bagian dari upaya besar untuk mengkriminalisasi para pejuang yang ingin mengungkapkan fakta yang sesungguhnya soal ijazah palsu milik Jokowi. Dan kami juga meyakini bahwa memang ijazah Jokowi adalah palsu. Oleh karenanya maka kami akan membersamai dengan teman-teman dari penasihat hukum dari Bang Ahmad Khosinuddin dan teman-teman yang lain untuk mendampingi Bang Rismon, Pak Roy Suryo, Bu Dr. Tipa dan yang lainnya. Namun karena kami tadi pagi dikontak oleh Pak Busro Muqaddas, maka mungkin selanjutnya kita akan mempersiapkan semacam surat kuasa agar kami punya legal standing manakala kami mendampingi di kantor kepolisian. Memang saat ini kami masih sebagai salah satu tim kuasa hukumnya Abraham Samad. Namun karena Abraham Samad tidak sebagai tersangka, ya tentu kami juga ingin mendampingi Bapak Ibu yang statusnya sebagai tersangka. Insya Allah hari Kamis mudah-mudahan tidak dilakukan penahanan. Jadi kalau dilakukan penahanan nanti kita akan upaya hukum dengan tekanan publik yang semasif-masifnya. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Pak Roy Suryo, Bang Rismon, Ibu Dr. Tipa dan yang lainnya berkenan agar kami dari LBHP Pimpinan Pusat Muhammadiyah ikut membersamai dan menjadi kuasa hukum dalam perkara ini. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Bang Gumroni. Kalau di advokasi PIK 2 korban perampasan tanah rakyat, Bang Gumroni itu koordinator kami. Jadi sebenarnya di semua kasus kita itu hacker sejawat selalu ketemu. Dan selalu ketemunya di kasus-kasus yang melawan kezaliman orang-orang besar. Sekali lagi beri aplaus buat Bang Gumroni. Baik, di antara pejuang kita ternyata tidak hanya kaum Adam, bahkan dengan pasukannya, kaum Hawa pun terus ikut membersamai kasus di berbagai kasus, PIK 2 dan juga termasuk kasus jasa palsu. Dan alangkah elok jika kita juga beri kesempatan bagi mereka yang sudah berjuang, yang juga dari kaum Hawa, sebelum juga kita lanjutkan ke yang lainnya. Ada aliansi rakyat menggugat kepada Bu Menu Wulandari, dipersilakan. Beri aplaus buat Bu Menu. Lewat samping kanan aja. Bu Menu lewat samping kanan, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memanggil semua teman-teman ARM. ARM! Ke depan dong, ARM! Karena ini adalah perjuangan kita semua, bukan perjuangan saya secara pribadi, tapi juga perjuangan teman-teman. Ada lagi? Ayo, Bang Rahmat. Bang Rahmat. Ada juga cowoknya. Tim jadi aja sih. Air lagi. Itu udah datang kan? Kecapean. Bang Drevong, Bang Ferdi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada teman-teman semua, kita di sini berkumpul untuk memberikan dukungan kepada Bapak Roy Suryo, Tifa, dan Bang Rismon, juga semua orang yang ditersangkakan
dalam masalah ijazah palsu ini. Mengenai ijazah palsu ini sebetulnya sudah bergulir selama berapa tahun ya, dan sampai sekarang belum clear. Jadi saya sebagai ibu rumah tangga itu menuntut kalau memang ijazah itu harus ada, harus clear. Apakah memang ijazahnya Jokowi itu? Kalau memang ada, dia memang punya, ditunjukkan kan gitu. Harusnya negara itu menjamin, dan pejabat publik tidak boleh dia punya akses publik, itu harusnya pribadi dia, itu harusnya kita sebagai rakyat itu bebas untuk mengakses, karena kita harus tahu background dari pendidikan pemimpin kita dan juga walaupun siapapun itu. Jadi kita di sini akan mendukung dari Mas Roy Suryo dan semua tokoh-tokoh yang kita bilang adalah pejuang kebenaran. Kita akan siap untuk memasang badan karena stop ketidakadilan. Kita sudah cukup dalam 10 tahun ini, kita ini ditekan. Sekarang inilah waktunya kita bergerak, waktunya kita melawan. Tanpa sopan santun, tanpa harus damai. Karena mereka pun sudah menekan kita secara zolim. Jadi sekarang mari kita rapatkan barisan kita dan kita mulai untuk berjuang. Untuk Pak Roy Suryo, CS, Pak, berjuang Pak, kita pasti akan di belakang Bapak. Ya, terima kasih. Stop. Ya, oke. Pantun silakan Bu. Ada di kita. Jokowi yang harus diadili. Oke, terima kasih dari ARS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Aliansi Rakyat Menggugat. Jadi terima kasih. Saya hadir menjadi saksi bahwa aktivis harian itu selalu bersama perjuangan, termasuk di kasus kriminalisasi Charlie Chandra, kriminalisasi Muhammad Said Didu, juga korban-korban perampasan tanah di PIK 2. Karena kemarin juga ikut hadir di aksi di Baut begitu. Oke, selanjutnya karena di tengah kita walaupun fotonya tidak ada, tapi ya hadir dan sebagian yang kita undang juga. Karena tadi saya sudah minta maaf, mudah-mudahan diterima. Tidak diterima pun tetap saya minta maaf. Tapi dalam kesempatan ini kita minta statement dukungannya untuk pejuang-pejuang kita. Kepada Bung Refli Harun, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sedikit. Allahu Akbar. Ya, saudara sekalian, Sobat RH. Saya ingin menyampaikan dua hal dulu ya. Hal pertama adalah concern saya terhadap para tersangka. Jangan lupa di belakang 5, tapi tersangka kita 8. Jadi 8-8-nya harus diselamatkan. Jadi save for tersangka ya. Jadi save bagi tersangka itu siapa bilang enak ditahan, ya kan? Mas Roy lebih baik dia di luar, lebih produktif ketimbang di tahanan. Karena itu harus kita pastikan tanggal 13 November nanti tidak ada yang ditahan. Sepakat? Satu. Ya. Yang kedua, kawan-kawan semua, bapak-bapak sekalian, tes. Nah, kita berjuang untuk demokrasi dan konstitusi. Jadi ini adalah long term, perjuangan jangka panjang. Dan ini hanya salah satu tahap, salah satu step bagi perjuangan kita. Besok kita akan bertemu di medan-medan perjuangan lainnya. Ijazah palsu, barangkali juga impeachment terhadap Gibran,
dan lain sebagainya. Tes. Setuju Gibran di impeach? Setuju Gibran dimajukan? Oke. Jadi digantung dengan proses hukum ya. Kalau saya lihat ditersangkakan kasus ini, proses pun tidak layak. Jadi begini, ada orang mengatakan dengan argumentasi begini, kalau memang ijazah Jokowi itu asli, silakan Roy, Tifa, Rismon diproses dan lain sebagainya. Saya mengatakan, mau asli, mau palsu, tidak layak diproses, groundnya adalah konstitusi. Saya bicara tentang hak menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Saya menyatakan hak untuk mendapatkan informasi dan menggali informasi. Jadi, kalau kita balikkan kepada teori seperti itu, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bukan dilaksanakan menurut Undang-Undang ITE, tes. Ya. Jadi cukup kita ketika kita bicara tentang kebebasan menyatakan pendapat, apalagi penelitian, maka groundnya adalah konstitusi. Selesai. Kalau kita bicara tentang teori jenjang perundang-undangan, tidak boleh pesan-pesan dalam konstitusi kemudian dinihilkan dalam undang-undang. Karena itulah saya mengatakan, kalaupun misalnya judgement dari sebuah penelitian itu salah, keliru, maka yang terjadi adalah akan ada statement lain, penelitian lain yang membenarkannya. Tapi tidak boleh kemudian orang dikriminalkan. Apalagi kalau seandainya apa yang diteliti itu benar adanya. Jadi kawan-kawan semua, saya pun hakul yakin 99,99% ijazah Jokowi palsu. Dan kenapa saya mengatakan? Kabel. Memang tadi nggak boleh diulang alik gitu, memang harus itu aja. Kalau gitu saya ulang dari awal nih. Jadi kawan-kawan semua ya, jangan salah pun tidak boleh dikriminalkan. Kalau kita bicara tentang negara yang beradab, civilized country. Tapi kalau kita bicara negara yang tidak beradab seperti Indonesia saat ini, maka hal seperti itu terjadi. Jadi, ya, imbauan saya akhirnya kepada pemimpin tertinggi di Republik Indonesia ini, yang bernama Prabowo Subianto. Saya from the beginning mengatakan, ini mohon maaf, saya dari awal mengatakan nggak percaya sama Prabowo. Kenapa? Kredonya satu aja, pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang tidak mungkin amanah. Yakin ya? Tidak mungkin amanah pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang. Cuma masalahnya di antara kita para aktivis ini masih berharap kasih waktu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Satu-satunya orang yang mengatakan tidak percaya sama Prabowo dari awal itu cuma Pak Narko aja. Ini Pak Narko. Yang lain saya tidur harap-harap cemas. Marwan Batubara, ya lumayan, agak kritis juga. 6 bulan. Refli Harun nggak percaya dari awal. Jadi Prabowo Subianto akan melanggar undang-undang seluruhnya. Alhamdulillah. Berapa jam dia melanggar sumpahnya dengan mengangkat Teddy sebagai sekretaris kabinet? Itu melanggar undang-undang TNI. Jadi kawan-kawan semua, 2 hal itu kita harus lakukan. 1, selamatkan para tersangka, jangan ditahan, jangan ditangkap. Mudah-mudahan di SP3 kan, amin. Dan juga perjuangan kita untuk demokrasi ke depan, konstitusi ke depan tidak akan pernah. Itu adalah unfinished project. Ini adalah satu stepping saja, stepping stone. Tapi nanti kita akan menghadapi hal-hal lainnya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita dan perjuangan ini tidak akan pernah berhenti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
Allahu Akbar. Kalian saja. Keren Jadas. Tuh. Iya. Ini memang pada sudah Taruh di bawah. baik. Sebenarnya sudah disiapkan tayangan. Cuman ya teknisnya itu Bandung Bondowoso semalam tak perintahkan bikin selesai sih, tapi ternyata infokusnya lupa nggak membawa, dijemput dari Kohendri di daerah Jakarta Pusat jauh juga. Tapi kita tunggu satu yang lain dulu, baru nanti ya. Oke ya. Nah baik. Sipil rasanya kita ingin mendengar lagi pernyataan dari militer. Walaupun sudah purnawirawan, tapi justru mereka lebih tentara daripada yang masih aktif. Karena itu kita panggil lagi Pak Sri Rajasa. Para beliau dipersilakan. Stop. Tahan Jokowi. Hidup. Makar. Hidup Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijazah Jokowi palsu, dibuat di pasar Pramuka. Yang buat adalah Pak Iman. Dan ini dinyatakan oleh keponakan sendiri yang bernama Kana. Kenapa ini tidak dilakukan? Karena polisi takut. Saya coba sampaikan ini. People power sekarang. Lebih baik Jokowi. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini benar-benar militer, gak banyak cakap, eksekusi. Baik, gimana ya? Baik, belum siap, jadi saya sudah telepon walaupun sakit tetap datang, dan saya udah izin fotonya ada di backdrop itu. Dia adalah ketua ormas pejabat. Jadi di antara kita ini gak ada yang pejabat, hanya beliau satu-satunya ketua pejabat di sini. Karena yang lain nggak mengaku pejabat, bukan pejabat. Ya pengacara jawara bela umat bela rakyat. Siapa lagi bukan? Ustadz Eka Jaya. Kepada beliau dipersilakan. Hidup pejabat. Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngomong apa juga bingung sekarang. Ya kita tunggu tanggal 13, kita siapkan pasukan saja. Ya, saya berharap selain yang ada di sini, saya sangat berharap ini mudah-mudahan bisa tersebar kepada para jawara-jawara yang melihat daripada tayangan ini. Ayo bergerak bersama. Kalau kita nggak bergerak, maka kita akan selalu beginikan. Ya, saya yang mengutip satu hadis Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati fa bi lisan wa illam yastati fa bi qalbi fadzalika at'abul iman. Hadis Nabi mengatakan barang siapa yang melihat satu kemunkaran, satu kezaliman, satu kebiadaban, baik yang dilakukan oleh penguasa ataupun siapapun, maka rubahlah dengan tanganmu, rubah dengan kekuatanmu, rubah dengan kekuasaanmu, rubah dengan wewenangmu. Fa illam yastati fa bilisan, kalau kau nggak mampu, rubah dengan lisanmu. Fa illam yastati, kalau lisanmu nggak mampu, fa biqalbi, ingkari dengan hatimu. Cuma pertanyaan saya adalah bagi kalian yang berjiwa, yang masih berbadan kekar, berbadan segar, berbadan kuat, berbadan sehat, ketika ada saudara-saudara kita dizalimi, kalian diam, maka kalian dikatakan lemah iman oleh baginda Nabi. Pertanyaannya adalah apakah kalian yang memang diberi kekuatan, diberi tenaga kuat, diberi keahlian dalam bersilat, kalian tidak mampu menggunakan daripada itu semua, kalian rela dikatakan lemah iman? Kalau kalian rela dikatakan lemah iman, silakan kalian diam saja dengan hati kalian.
Maka tanggal 13 besok, ayo kita bersamai tokoh-tokoh kita kepung daripada Polda Metro Jaya, kita tunjukkan bahwa kebenaran harus tetap tegak di negara Indonesia, dan mereka yang terzalimi saat ini wajib bagi kita untuk membela mereka, dan bagi mereka yang zalim jangan sekali-kali kalian akan melakukan kezaliman terus, karena pada saatnya kalian akan punah pada saatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih. Hidup pejabat, hidup rakyat. Tapi jangan hidup Jokowi, nanti jadi presiden. Karena yang ngomong hidup Jokowi itu jadi presiden biasanya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti juga akan ada penyampaian puisi. Ada ustadz tapi mau menyampaikan puisi. Tapi agar hikmat, karena sudah ada tayangan disiapkan, kita akan menyaksikan tayangan yang sudah disiapkan oleh tim media. Petugas tolong seperti biasa dimatikan lampu. Bapak Ibu secara hikmat nonton bareng-bareng. Kalau kiranya nanti berkenan, nanti film versi panjangnya tunggu di bioskop-bioskop yang akan datang. Baik. Kepada dimatiin dulu ya. Kepada para teknisi kami persilakan. Sudah ada suara kan? Tolong yang ada akses matiin dulu aja, nanti dulu lagi. Dipertontonkan di balik drama ijazah ini. Pasti di belakang itu ada agenda-agenda yang ada di balik cerita di permukaan. Padahal masalah ijazah itu kan hal yang sepele. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela, silakan diuji di lab sehingga selesai masalahnya. Tapi nyatanya itu tidak atau belum dilakukan. Untuk terus menyuarakan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran sekaligus melawan kebohongan dan keculasan. Yang kami pertanyakan itu hak publik untuk bertanya, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah memiliki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu simpel saja. Jadi orang melakukan kebohongan publik supaya dia bisa dibohongi, itu. Tapi dibuktikan dulu status ijazah, ya kan? Tapi sebaliknya kalau misalnya terbukti ini benar, ya kan kasus, ya kan tidak perlu lagi mempersoalkan kan orang kayak siapa namanya Roy Suryo, kena kegalalan pribadinya dia. Jadi kan memang ada alasan bahwa dia mempersoalkan. Hari ini kita melihat sidang Jokowi kacau. Hakim tahu sehingga kami ini terus gemetar. Hari
Saudara Joko Widodo, baik kami terima. Karena itu fokus saja pasalnya 310 KUHP dan 311 KUHP. Jangan diselundupkan pasal 35 Undang-Undang ITE, jangan diselundupkan pasal 32 ITE. Yang kedua, kalau memang Saudara Joko Widodo merasa tersinggung, bagaimana dengan rakyat yang hari ini sudah sekian kali dibohongi? Mobil SMK 11.000 triliun, anak-anakku tidak ikut politik, tidak ada import, dan seterusnya. Apakah rakyat tidak sakit hati? Tidak bisa melanjutkan ke tingkat penyidikan dengan menyebut tersangka. Mengapa? Karena objek yang dijadikan sebagai permasalahan adalah ijazah. Dan sampai detik ini, jasa itu tidak bisa dibuktikan keasliannya. Mengapa tidak bisa dibuktikan keasliannya? Nah, itu kan. Dan di mana yang bisa membuktikan keabsahan itu? Bukan oleh Polri. Polri tidak berwenang sama sekali menyebutkan bahwa ijazah itu asli. Bukan ranahnya. Baik Markas Besar maupun Polda Metro. Di mana ranahnya itu adalah masalah administratif. Harus digugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Jokowi ini orang yang sedang dimintai diadili oleh rakyat. Pada kasus Joko Widodo, sarjana muda tahun 83 dan sarjana penuh 85. Keduanya itu harus ditunjukkan kepada publik, kepada rakyat. Saya punya hipotesa, negara tidak akan pernah selamat selama Prabowo tidak lepas dari Jokowi. Oleh karena itu, kalau misalnya saja aparat hukum ini membabi buta menangani kasus pidana ini, maka saya pasti akan melawannya sampai kapanpun. Karena menurut saya ini bukan tentang saya, tapi tentang nasib seluruh rakyat Indonesia. Dan mudah-mudahan itu diharapkan menjadi pintu masuk bagi terbongkarnya dan dugaan ijazah palsu Joko Widodo yang dibuat di pasar pramuka tersebut. Kan saya katakan ini mantan presiden yang kurang ajar, dan juga ini menjadi apa yang Prabowo katakan salah ekonomik, Sehingga ujungnya bisa saja tidak pernah terjadi yang namanya proses pembuktian di pengadilan tentang palsu tidaknya ijazah Jokowi, tapi yang ada adalah pengadilan terhadap 5 teman kita. Dipersulit karena banyaknya manusia busuk. Yang busuk itu bukan hanya Jokowi, pelindung-pelindung dia itu. Yang saya katakan tadi, ada mantan jenderal TNI, mantan jenderal polisi, profesor, doktor, itu lebih busuk lagi. Tapi pada kesempatan ini saya yang mengimbau, saya minta Presiden Prabowo bersikap tegas. Ini bukan masalah rumit, bukan masalah sulit, sangat sederhana. Tinggal pegang kepalanya Kapolri, bongkar jujur, selesai. Kapolri ngelawan, bukan ganti gantung. Semoga kita itu masih menjadi Republik Indonesia, bukan Republik Budiono. Makanya kalau miskin jangan banyak gaya. Bangun ini itu hasil hutan, Allah. Dulu jadi kebanggaan, sekarang cuma jadi beban. Proyek kereta cepat, proyek IKN, itu contoh proyek ambisius tanpa pikir panjang dan akhirnya cuma jadi bumerang. Tapi wajar sih nggak pikir panjang. Orang ijazahnya saja pal. Batuk,
Cek ya. Oh ijazahnya balik ya. Kayak susah banget ya mau ngomong ijazahnya palsu. Terima kasih, itu tadi hasil kreasi dari tim media. Mudah-mudahan kita tidak melupakan apa yang sudah kita mulai 30 April yang lalu juga di sini, dan kita tidak akan pernah mengakhiri sebelum persoalan ini menjadi jelas bagi seluruh rakyat. Baik, untuk selanjutnya ada puisi. Ada Ustadz mau bacain puisi tadi. Tapi karena ada azan, kita break dulu untuk mendengarkan azan. Meskipun setelah itu sholatnya bisa bergantian, kalau yang ada waktu bisa sholat, tapi acara tetap kita lanjutkan dengan cara sholat bergantian. Kita break dulu, makasih. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita dengarkan dulu pembacaan puisi dari Ustadz Alfian Tanjung. Bagi yang ada mau sholat dulu boleh. Nah, silakan Ustadz Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpikir bentuk apa yang bisa saya lakukan untuk mendukung kedelapan sahabat saya. Kalau menurut saya, pengalaman pribadi, walaupun tadi kita berharap tidak ditangkap, tidak ditahan, kalau perintah Jokowi lebih hebat daripada Prabowo, kejadian, ya. Karena Jokowi itu manusia, kalau dalam dunia gerakan internasional, dia sebut dengan Pharaoh, orang tolol yang dimanfaatkan. Dia orang yang punya kesadisan begitu. Saya pikir saya punya beberapa lembar, langsung saja. Puisi ini untuk seluruh kawan-kawan yang akan berhadapan dengan proses hukum yang baru akan dimulai tanggal 13. Penjahat menangkap rakyat. Ketika aparat jadi penjahat. Enggak ini, kadang-kadang menderuin. Ya, mudah-mudahan lancar terus. Ketika aparat jadi penjahat,
maka hukum dan penegakan hukum menjadi sekarat, berkarat dan tamat. Ketika penjahat menggugat pelapor kejahatan, sang pelapor justru jadi pesakitan. Ketika perkawinan antara pejabat aparat dengan penjahat, maka rakyat hanya bisa mengerat. Pejabat jadi penjahat, penjahat jadi pejabat, aparat jadi penjahat, penjahat jadi aparat. Rakyat sekarat, rakyat melarat, rakyat menangis, rakyat berdarah, rakyat mengerat. Lalu kita harus bagaimana? Saatnya para ulama dan cendik pandai untuk keluar dari padepokan, dari menara kafiki, dari jubah akademis. Saatnya para pelajar, mahasiswa dan generasi muda bertanya, kenapa aku diam? Kenapa aku acuh? Kenapa emangnya gue pikirin? Pelajar, santri dan mahasiswa, keluarlah. Saatnya motivasi Nepalis bergeser, kita adopsi menjadi Indonesianis. Ibu Pertiwi sudah hamil tua, Ibu Pertiwi menangis, Ibu Pertiwi dalam ancaman imperialis Zionis, imperialis komunis, imperialis berwajah birokrat. Mari berjuang, mari rakyat. Tangkap Jokowi, tangkap Jokowi, tangkap Jokowi musuh rakyat, tangkap Jokowi musuh negara, tangkap Jokowi perusak Indonesia. Takbir. Sekian dari saya, semoga semua teman-teman yang berdelapan datang dan pulang semua pada hari di mana mereka diproses penyidikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alfian Tanjung nggak tahu ini, nggak cocok mungkin dengan Ustaz Alfian nih. Dari tadi bermasalah kita Ustaz Alfian. Baik Bapak Ibu, ini tiba saatnya kita pengen pernyataan dari pejuang-pejuang kita yang akan diperiksa. Karena kita hanya memberikan dukungan, doa dan pendampingan, tapi kita juga mau dengar apa harapan dari pihak-pihak yang hari ini sedang dikriminalisasi oleh polisi. Karena kalau nanti Pak Abraham Samad datang, kita beri kesempatan karena awalnya tadinya mau di awal begitu ya. Tapi kita mulai dari prinsipal ini yang punya lapor. Gimana? Ya, yang kebetulan hari ini hadir di tengah-tengah kita. Dan untuk awal kita minta Bapak Dr. Roy Suryo untuk menyampaikan pandangannya. Kepada Bapak Roy Suryo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Merdeka! Belum. Kalau kata dia merdeka tapi belum. Saya ingin mengulangi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Kusimudin selaku koordinator non-litigasi kita ketika awal tadi sebelum saya datang. Ada beberapa foto yang ada di sini, tapi sebenarnya kalau menurut saya, Mas Kosim, ada dua foto yang nggak layak dipampang di sini. Betul nggak? Satu mana? Tuh. Satunya lagi mana? Nah, tadi cerdas ini. Ini nggak layak. Masa disejajarkan dengan proklamator kita dua-duanya, dan ayahnya dia sekalipun beda jauh. Ada pertanyaan di antara kita
kita, ke saya, ke Bang Resmond, ke Dr. Tifa, dan ke 5 yang lain, plus 4 yang lainnya, karena kami sebenarnya ber-12. Kenapa ijazahnya Bung Karno dan Bung Hatta nggak diteliti? Salah besar. Bung Karno jelas, ijazah beliau ada di Technische Hogeschool te Bandung, itu ITB, clear. Ijazahnya Bung Hatta jelas di Rotterdam, University of Erasmus. Bahkan ada satu contoh yang sangat bagus. Ini bagus untuk semua pejabat publik. Ijazahnya Bung Hatta sampai dengan hari ini, kalau kita pengen lihat, ada di Rotterdam replikanya. Jadi itu contoh. Kalau orang waras, sekaligus saya bilang, kalau orang waras pasti ijazahnya mau ditunjukkan. Tapi kalau ada sesuatu, pasti ijazahnya tidak ditunjukkan. Nah, jadi hari ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kami berterima kasih. Bukan hanya kami bertiga, ber-8, ber-12, dan kita semua. Berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang terus membersamai dan memberikan atensi dan supportnya. Kalau Anda nggak bisa datang, silakan cukup dengan doa, dan itu kami terima dengan lapang dada, dan alhamdulillah kalau itu dilakukan. Terima kasih ya. Karena apa? Perjuangan ini adalah perjuangan kita. Perjuangan kita bersama. Dari tempat ini dulu kita mulai. Dari tempat ini pula lah kita juga bergerak. Dari tempat ini tanggal 30 April dulu, di tengah-tengah acara kita mendengar kabar Joko Widodo melaporkan kita ke bagian kehilangan di Polda Metro Jaya. Saya nggak bohong, loketnya loket kehilangan itu. Jadi memang dia mungkin kehilangan ijazahnya atau kehilangan kewarasannya. Iya, kalau orang yakin benar, ijazahnya pasti ditunjukkan. Enggak, tidak ditunjukkan. Satu. Yang kedua, yang dilapori, saya juga mohon tolong kembalikan kewarasan. Saya, Dr. Resmond, Dr. Tifa, dan 5 yang lain, bahkan tambah 4 yang lain, tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Kami memang meneliti ijazah yang pernah diposting oleh seorang kader partai Gajah Kuntet. Gajah Kuntet itu gajah kecil, gajah kerdil. Namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Karena ijazah yang dipoto oleh Dian Sandi miring kayak otaknya. Ini kan miring. Jadi dia sudah membuat ijazah yang tadinya tampak benar menjadi tidak benar. Dialah Dian Sandi. Kami tidak pernah mengubah apapun bentuk ijazah ini. Kalau kami lakukan penelitian dengan ELA, dengan luminant gradients, yang nanti juga akan sampai oleh Dr. Resmond, itu adalah ilmiah, bukan kami mengedit. Jadi kalau ada orang yang nggak mengerti bahwa kami melakukan penelitian untuk mengedit, itulah yang kita tentang. Kenapa? Karena pasal yang digunakan untuk mengedit itu adalah pasal 32 dan 35. Itulah yang mau dibebankan kepada kita-kita untuk ditahan. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi itu yang akan kita dobrak pertama kali. Tidak pernah ada edit-mengedit. Kalau urusan pencemaran nama baik, silakan saja kita bertarung pengadilan. Tapi demi Tuhan, demi Allah sekali lagi, tidak ada yang namanya edit. Dan bahkan ijazah yang kami teliti sudah dikonfirmasi oleh KPU, ada 5 tempat, sama dengan ini. Jadi mana yang diedit? Tidak ada. Dan sekali lagi 99,9% ijazah ini palsu. Sudah clear banget ya. Dan kenapa kami ditersangkakan? Terus terang mendengar kabar ditersangkakan itu sebenarnya semenjak minggu yang lalu. Sebelum saya, sebenarnya waktu itu saya berniat juga mengajak Dr. Resmond dan juga Dr. Tifa dan juga semuanya untuk ke Sydney, Australia.
Sudah terdengar kabarnya, bahkan akan ada dicekal, di sana dikejar Interpol dan lain sebagainya. Alhamdulillah, jalan semuanya lancar dan bukti utama yang kami peroleh, Gibran tidak punya ini. Sekali lagi, Gibran tidak punya yang katanya dia lulus dari UTS Insert. Nanti dia dilanjutkan Dr. Rismon. Kita mengejar ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Karena apa? Itu yang tidak sah persyaratannya. Persyaratan ijazah tidak ada, persyaratan rapor juga tidak ada selama 3 tahun. Jadi jelas banget. Dan kalau tadi dikatakan oleh Pak Ustadz Kosidudin, tidak hanya Profesor Denny Indrayana. Semalam Pak Ustadz, saya juga ketemu dengan yang sudah memberikan dukungan ke kita, yaitu Pak Dr. Amir Samsudin, ya, mantan Menkumham, yang dulu ketika Prof Denny, Pak Mamen, beliau adalah menterinya. Tetap Pak Amir Samsudin juga memberikan support kepada kita. Nah, at last but not least, teman-teman sekalian, kepada 7 yang lain yang ditersangkakan dan kepada 4 yang standby untuk dikembangkan, tapi semoga tidak, ya. Kita harus semangat. Kita percaya perjuangan kita adalah benar, di jalan yang benar, dan insya Allah kita akan diridhoi dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kaget, dengarkan kata-kata saya. Jangan kaget kalau nanti di tengah jalan ada emergency brake. Apa itu? Itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kami harus mengalami dulu sesuatu yang sangat tidak enak, tapi insya Allah akan ada. Dan last but not least, pesan saya untuk Pak Prabowo. Pak Prabowo, presiden kita. Anda jangan mau dikotori atau sejarah rezim Prabowo dikotori seperti rezim Jokowi. Di tengah rezim Jokowi waktu itu ada 2 anak bangsa yang dipidanakan, Bambang Trimulyono dan Gus Nur. Meskipun para termolnya mengatakan itu kan yang lapor bukan Jokowi, itu dalam bahasa Jawa ini namanya nabok nyilih tangan. Dia menggunakan tangan orang lain untuk melaporkan karena dia waktu itu masih presiden. Tapi sekarang sama saja. Jangan sampai Pak Prabowo, ini penting banget, yang suka dengan angka berapa? 8. Di tengah Pak Prabowo, di rezim Pak Prabowo, ada 8 anak bangsa dipidana. Itu akan diingat oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia. Di tengah-tengah Presiden Prabowo Subianto, ada 8 anak bangsa dipidana. Jadi teman-teman semua, ayo kita bersama-sama, ini kaos yang memulai kita dulu, ya. Ada Bang Rizal Fadila waktu itu, mohon maaf tuh yang fotonya waktu itu memang baru berempat kan, ya. Trio RT plus Pak Rizal Fadila. Kita bersama dengan kaos ini merupakan ucapan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Yang bisa membalas adalah Allah Subhanahu Wa Taala kepada teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf Pak Roy, saya udzur karena foto yang itu tetap ada di gedung ini, ya. Mohon maaf panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya Dr. Rismon Hasawan Sianima dari Malike datang ke Jakarta. Silakan. Beri aplaus buat beliau. Salam pramuka. Dua hari menjelang 13 November, hari Kamis, ya. Sedih. Yang paling menyedihkan adalah kalau apapun yang terjadi, skenario terburuk pada kami
tetapi tidak ada yang melanjutkan perjuangan ini. Berarti negara kita layak untuk dilabel menjadi bangsa pengecut. Takut sih dengan Joko Widodo dan dinastinya. Padahal kita baru merayakan 10 November kemarin, memperingati, menghayati nilai-nilai pengorbanan yang luar biasa dari para pahlawan kita. Ayo semua anak-anak bangsa dari muda sampai tua, jangan mau kita diinjak-injak oleh dinasti Jokowi ini. Memang mereka siapa? Dia siapa? Ya, oke. Pertama, pernyataan saya pertama adalah hanya ada dua kemungkinan. Saya tambahin dari pernyataan Bang Said Didu. Hanya Bang Said Didu atau Bang Gis ya. Hanya ada dua kemungkinan orang yang lupa wajah dan nama dari dosen pembimbing skripsinya. Yang pertama orang gila, yang kedua adalah penipu. Bagi mereka yang pernah kuliah, jangankan wajah, nama itu selalu dikenal. Karena tanpa nama pembimbing, karena tanpa dosen pembimbing skripsi, seseorang tidak akan pernah menyelesaikan kuliahnya. Jadi kita bisa menyimpulkan Joko Widodo tahun 2017 menyatakan Pak Kasmujo, meskipun tidak eksplisit, Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsinya. 8 tahun kemudian dikoreksi menjadi hanya dosen pembimbing akademik, lalu dikoreksi lagi menjadi dosen pembimbing saja. Coba bayangkan, dari situ saja kalau kita back to square one, kembali ke nol, mereka-mereka di Indonesia ini jutaan yang sudah pernah skripsi, lulus sarjana. Dari 2017 dikoreksi 2025, sudah confirm dia itu tidak pernah meluluskan sarjana dari UGM. Yang kedua, setelah menyelesaikan buku Jokowi's White Paper, kami menuntaskan lagi anaknya yang menurut informasi yang sangat lengkap di beberapa podcast Pak Roy Suryo, maka saya menceburkan diri juga sehingga ada ide untuk mendatangi Camp Digasmen. Saya yakin ya penersangkaan kami tidak lepas dari upaya-upaya kami mendatangi bersama Pak Roy Suryo, Bu Tipa dan Bang Jagir dan lainnya, Bang Menu, bahwa kami mendapatkan informasi yang sangat krusial bahwa Gibran di Orchid Park Secondary School hanya 2 tahun setelah lulus dari SMP Negeri Surakarta, SMP Negeri 1 Surakarta, di Orchid Park Secondary School kembali lagi ke kelas 9. Lulus dari SMP Negeri 1 Surakarta kelas 9 ke Singapura kelas 9. 2 tahun berarti kelas 9 kelas 10 alias kelas 1 SMA. Lalu kemudian katanya Gibran mengikuti UTS Insert, langsung masuk ke program diploma yang menurut buku yang sedang kami tuntaskan ya, referensinya itu ada di web archive UTS Insert tahun 2004, bahwa ketika seseorang masuk ke program diploma di UTS Insert, maka dia harus selesai kelas 12. Jadi menurut Dr. Eko Susanto di Sekretaris Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, itulah yang disetarakan kelas 1 SMA plus diploma, ujungnya jadi SMK. Ini negara sebesar ini kok gobloknya luar biasa ya. Goblok bener. Iya bener goblok, Kelas 1 SMA plus diploma, hasilnya SMK bidang akuntansi dan keuangan. Goblok bener. Makanya di buku ini saya jelaskan juga, nanti dituntaskan oleh Bu Tipa dan Pak Roy, mungkin dipaket dalam buku judulnya Gibran Black Paper. Jadi apapun yang terjadi, sebarluaskan buku itu ya. Jangan sampai orang incompeten
inkompeten ini yang hanya sampai kelas 1 SMA bisa jadi presiden 2029. 2029 kalau kita nggak bersatu, maka Gibran kemungkinan besar dengan uang bapaknya yang berapa ribu triliun dan semua orang bisa dibeli dengan uang itu, maka bukan, saya nggak mengutip 99,9% dari Pak Roy, 11.000 triliun persen pasti dia jadi presiden 2029. Oleh karena itu, sebelum apapun skenario terburuk hari Kamis, entah minggu depan atau 2 minggu lagi, ayo Pak Rosuryo, Bu Tipa, kita selesaikan ini. Ini menjadi tonggak sejarah. Kami menolak dinasti kotor yang memanfaatkan lembaga-lembaga negara untuk kepentingan ambisinya, keluarganya, seperti KPU, Mahkamah Konstitusi, dan terakhir yang kita ungkap adalah Ditjen Dikdasmen. Pendidikan. Besok hari Kamis kami dituduh mengedit, memanipulasi dokumen elektronik ijazah Jokowi, hanya karena menurut beberapa ahli forensik langganan kepolisian, ya, di meja penyidik ditanya jawab, oh iya ini diedit, ini dimanipulasi, ini tidak ilmiah. Halo, siapa kalian menyatakan kami tidak ilmiah? Berani nggak tampil ke depan? Ayo kita debat terbuka, ilmiah. Berani nggak ahli forensik tersebut yang mengatakan kami tidak ilmiah? Berani nggak? Mereka katanya 3 orang ahli IT. Ayo tampil ke depan, kita buktikan kau atau kami yang tidak ilmiah. Secara etika itu tidak benar. Kalau Anda itu ilmuwan, menyatakan orang lain, menuduh orang lain tidak ilmiah, itu bukan di meja pendidikan. Kau bentuk juga, tulis juga buku ini, seperti ini, Jokowi paper itu, bantah secara ilmiah. Jangan cuma beraninya di meja penyidikan, yang penyidiknya nggak tahu apa-apa. Kan goblok itu. Jangan yang ahli nanti jaringan, misalnya ada satu orang yang sering jawab-jawab, ahli jaringan, ya, jaringan komputer, dia nggak pernah belajar image processing, tiba-tiba, oh itu punyanya Rismon nggak ilmiah, nulis paper aja nggak pernah tentang itu. Nanti kita buktikan, kita telanjangi kau di pengadilan, kalau sampai ke pengadilan. Bagaimana mungkin kepolisian di Republik Indonesia ini bisa menentukan sesuatu ilmiah atau tidak ilmiah? Otoritas kepolisian menentukan ilmiah atau tidak ilmiah tanpa menunjukkan mana yang tidak ilmiah dari kajian kami, mana bagian yang kami edit. Saya minta kepada tim hukum, ketika ini diuji di pengadilan dan tuduhan mengedit, memanipulasi dokumen ijazah Jokowi dengan cara tidak ilmiah ini tidak terbukti, ayo kita tuntut Polda Metro Jaya atau Polri sebesar 126 triliun rupiah 1 tahun anggaran kepolisian. Jangan main-main kalian mendukung kami. Hanya karena kalian punya kuasa untuk menangkap dan Setuju. Atau setidaknya berani nggak menampilkan siapa itu ahli kalian yang mengatakan ini tidak ilmiah? Berani nggak? Ilmiah itu terbuka, bisa diuji oleh orang lain, bukan di ruang penyidikan, di depan penyidik yang nggak tahu apa-apa bidang ini. Goblok itu namanya. Kalau mengubah itu dilakukan laboratorium
komputer forensik Polri, otaknya Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Walazar itu mengubah pakai software gratisan, video tajam jadi video kabur. Itulah mereka tangkap. Kalau kami, sopirnya bisa diuji, bahkan source code-nya saya kasih pada saat penyidikan, source code-nya, kode sumbernya. Itu namanya bukan mengubah, itu menganalisis dengan algoritma image processing, algoritma pemrosesan citra digital yang ilmunya sudah ada sejak tahun 60-an. Itu algoritma isinya. Tapi bagaimana saya menerangkan itu kepada penyidik yang nggak tahu apa-apa di bidang itu? Bayangkan tantangan beratnya. Tolol. Mereka hanya mencari-cari slip tongue, keseleo lidah, supaya itulah nanti dibawa sebagai bahan ke ahli bahasa. Itu aja mereka cari-cari bagaimana respon ini supaya salah, keseleo lidahnya, baru bawa ke ahli bahasa forensik segala macam. Oh ya benar dia bla 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 bla. Seharusnya penyidik itu ditemani oleh ahli bidang yang sama. Atau besok tanggal 13 hari Kamis, coba 3 ahli forensik IT itu berada bersama dengan penyidiknya. Gitu yang benar. Mana yang dikatakan tidak ilmiah, mana yang dikatakan saya mengedit, mana yang dikatakan saya memanipulasi, gitu loh. Dengarkan dua pihak. Goblok. Tolol. Sekian dulu, jadi kembali back square one. Yang paling menyedihkan bukan skenario terburuk pada kami. Yang paling menyedihkan adalah kalau perjuangan ini mati dan kami hanya dilupakan secara sia-sia, entah di mana kami saat itu berada. Oke, terima kasih. Lanjutkan perjuangan. Merdeka. Ya. Kalau yang mempermasalahkan ijazah UGM itu orang di luar UGM seperti saya, mungkin kita akan memandang oh itu subjektif, bukan alumni. Tetapi penelitiannya justru dilakukan oleh alumni UGM. Dan kita tahu alumni itu dengan akronim RRT, Rismond, Roy, Rismond, Tifa. Dan ketiganya adalah alumni UGM. Baiklah, kita panggil selanjutnya Dr. Tifa Usian Biasoma, alumni Universitas Gadjah Mada, Osli. Dipersilakan. Baik, saya butuh kursi kan tadi berat sekali ya, 4 kilo lebih bukunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tepat 6 bulan yang lalu, 6 bulan ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya, 6 bulan yang lalu kita bersama-sama hadir di ruangan ini persis ya. Pada waktu itu Jokowi menyampaikan laporan polisinya ya, waktu itu. Ruangan itu penuh sesak. Puluhan lawyer hadir untuk mendukung kami. Tapi tiba waktunya, pada saat kami menjadi tersangka, ruangan ini terisi cuma setengahnya. Ya. Jadi sebetulnya ya seperti itulah sebuah perjuangan. Perjuangan itu berat sekali. Saya adalah seorang ahli prediksi. Saya ini prediktor. Ilmu saya adalah ilmu tentang memprediksi. Jadi saya sudah sampaikan kepada para lawyers yang waktu itu mendampingi kami semua RRT mengenai apa yang bakal terjadi pada kasus ini. Saya sudah dari 6 bulan yang lalu
sudah melakukan penghitungan secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Karena saya epidemiolog, semua peristiwa bagi saya adalah angka matematika, saya hitung. Dan ternyata betul, ya, betul bahwa setelah saya menjadi saksi, kemudian saya menjadi terlapor, kami kemudian sekarang menjadi tersangka, ya. Jadi itu adalah sesuatu yang sudah predictable. Kenapa saya bisa memasukkan hal tersebut? Kenapa saya bisa melakukan prediksi terhadap hal tersebut? Karena kita memasukkan variabel hukum di Indonesia yang sangat carut marut, yang sangat amburadul. Bahkan waktu itu Abangda Abraham Samad, beliau belum hadir ya sampai dengan siang hari ini, padahal saya sangat ingin bertemu dengan beliau sekarang. Setelah 6 bulan kita sama-sama berjuang. Saya ingin katakan kepada beliau bahwa saya berterima kasih atas apa yang disampaikan oleh beliau. Di bulan April, Mei, ya, ketika saya masih sangat intens berdiskusi dengan beliau mengatakan begini, Dr. Tifa, situasi hukum di Indonesia itu 90% bobrok. 90% bermain uang. 90% hancur. Nah, itu yang saya masukkan di dalam perhitungan matematika saya. Maka ketika saya menerima surat dari Polda Metro Jaya tepat Jumat Barokah tanggal 7 November, dan itu angka sakti ya Bapak dan Ibu semuanya, hari Jumat, hari yang disukai Allah Subhanahu wa taala, dan tanggal 7 adalah angka yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Buat saya ini sakral. Ini adalah tanda. Ini adalah sebuah tanda pintu untuk membuka. Kalau rakyat Indonesia tidak bergerak semuanya, maka negara ini akan hancur luluh lantak. Ini yang harus dipahami semuanya. Hari Jumat, keputusan dari Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 kami menjadi tersangka. Harap diingat baik-baik. Saya senang sekali dengan para jurnalis YouTuber agar menyampaikan apa yang saya sampaikan hari ini. Ini adalah tanda-tanda langit. Ini adalah tanda-tanda alam. Kita sekarang memasuki perang besar. Perang besar. Rakyat biasa yang diwakili oleh kami berlima bersama para aktivis TPUK. Ini kami rakyat biasa. Kami tidak punya apa-apa. Yang kami lawan siapa? Mantan penguasa yang ternyata masih berkuasa, memiliki 11.000 triliun uang. Itu yang kami lawan. Artinya ini adalah pengulangan perang yang terjadi 200 tahun yang lalu, 1825. Ketika seseorang rakyat maju perang dengan keyakinan bahwa dia kalah. Dia maju perang dengan keyakinan bahwa dia kalah. Namanya Pangeran Diponegoro. 1825, tepat 200 tahun yang lalu. 5 tahun beliau berjuang, akhirnya wafat dalam kekalahan. Bapak dan Ibu semuanya, sekali lagi saya bukan orang yang pesimis, saya bukan orang yang optimis, saya orang yang realistis dan pragmatis. Saya bersama para kuasa hukum kami sudah mempelajari apa potensi yang kami hadapi pasca hari Kamis tanggal 13 November 2025 nanti dan seterusnya.
prediksi-prediksi masuk seperti yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Alfian Tanjung, sebagaimana juga yang sudah terjadi pada Pak Bambang Tri, sebagaimana yang terjadi pada Gus Nur, itu masuk semua dalam variabel penghitungan saya. Kenapa itu masuk? Karena ada 1, 2, dan 3. Saya ingatkan ya, ada 1, 2, dan 3. 1. Fakta. Pasal-pasal yang dikenakan kepada kami, terutama kami bertiga ya, Roy, Rismon, dan saya sendiri Tifa. Itu pasal-pasalnya supaya semua tahu ya. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun. Dan penuduhannya itu bersifat berlapis-lapis. Artinya kemungkinan kami mengalami vonis berlapis. Itu faktanya. Itu faktanya. Jadi karena kami yang akan mengalami, maka kami yang harus melakukan persiapan untuk itu. Kalau saya secara pribadi gampang. Saya masih punya utang 5 S3. Nah, nanti ketika saya di dalam, saya akan selesaikan 5 S3 itu. Kemudian habis itu kan saya cari-cari kesibukan ya. Nah, salah satu dari lawyer yang saya hire untuk menghadapi kasus ini, itu punya 11 master. Namanya Pak Ramdan Syah. Nah, ini saya ketantang ya. Oke, kalau gitu saya akan 11 master plus 5 PhD. Jadi itu harus saya counting, teman-teman, Bapak dan Ibu. Harus saya hitung. Alam pikiran saya kepada 200 tahun yang lalu. Apa sih yang terjadi pada Pangeran Diponegoro? Apa sih yang terjadi pada Cut Nyak-Dien di dalam tahanan? Apa sih yang terjadi pada Soekarno pada masa tahanan? Apa yang dia lakukan untuk bangsa ini? Artinya pesan saya kepada Bapak dan Ibu semua, penjara, tahanan itu tidak akan pernah bisa memenjarakan jiwa yang merdeka. Penjara, tahanan tidak akan pernah bisa membebaskan hati dan otak yang merdeka. Dan Jokowi tidak punya itu semua. Mengapa dia menggunakan pasal-pasal besar ini? Ini artinya apa Bapak Ibu? Ini artinya jurus dewa mabuk. Dia sudah tidak punya pertahanan apa-apa lagi. Semua kejahatannya sudah kita belejetin di dalam. Ini kejahatannya sudah kita belejetin di buku ini, buku Jokowi White Paper. Jadi sekarang ini, mulai Kamis 13 November 2025, urusannya sudah bukan soal ijazah. Urusannya sudah bukan soal pembuktian ijazah, bukan. Tapi nanti yang kami hadapi adalah bagaimana orang jahat itu membuktikan kami melakukan ujaran kebencian. Bagaimana orang jahat itu akan mati-matian membuktikan bahwa kami melakukan hasutan. Orang jahat itu akan mati-matian membuktikan dengan segala kebohongan, dengan segala penipuan, dengan segala pemikiran biadab, membuktikan bahwa kami melakukan editing terhadap materi-materi yang ada di sosial media. Itu persoalan besarnya. Bukan lagi kita akan bertengkar, kita akan berdebat soal ijazah, selesai. Dia pun tahu bahwa soal ijazahnya udah selesai. Dan kenapa di tanggal 7 November, beberapa hari setelah Mas Roy Suryo pulang dari Sydney, itu yang bikin dia sangat ketakutan. Itulah yang membuat kami segera masuk menjadi tersangka. Apa yang ditakuti oleh Jokowi saat ini? Pemakzulan Gibran. Yang paling dia takuti saat ini adalah pemakzulan Gibran. Dan itu yang sekarang sedang kami lakukan. Jokowi's Black Paper sudah diselesaikan setengah bagian oleh
sahabat kami, Bang Rismon. Saya juga menyelesaikan setengah bagian bersama Mas Roy Suryo. Bukunya sudah kami launching, namanya Gibran Black Pepper. Itu yang ditakuti oleh Jokowi. Itu yang ditakuti oleh begundal-begundalnya. Itu yang ditakuti. Kenapa? Karena dengan Gibran Black Pepper, Gibran itu impeachable, layak dimakzulkan. Itu yang sudah tidak ada lagi. Maka mereka menahan kami, mereka akan memasukkan kami agar kami berhenti. Maksudkan Gibran. Kami rencana bulan Desember 2025, bulan depan, saya, Mas Roy, sama Bang Rismon akan ke Singapura untuk melanjutkan penelitian kami, melengkapi apa yang kami tulis. Tapi begitu kami masuk sebagai tersangka, kami sudah dicekal, nggak bisa keluar negeri. Ya, dengan status tersangka kami nggak bisa keluar negeri. Itu sebetulnya salah dua dari alasan mereka. Jadi hal kedua yang ingin mereka hantam, yang ingin mereka cegah adalah bagaimana RRT ini bisa dibungkam agar tidak melanjutkan penelitian kami terkait Gibran. Nah, dua hal inilah titipan pesan kami kepada teman-teman semua. Ketiga, saya tidak tahu apakah yang ada di ruangan ini menyadari besarnya masalah ini. Mudah-mudahan yang hadir di sini menyadari betul besarnya masalah ini. Ini adalah perang terbesar 80 tahun. Ini perang terbesar 80 tahun. Rakyat biasa, bukan siapa-siapa melawan mantan penguasa yang menguasai 11 triliun. Jadi harapan saya sebetulnya kalian gak usah risau. Saya ada di luar atau di dalam. Yang lebih saya risau, yang lebih saya gelisah, yang lebih saya gundah adalah jika perjuangan kami itu berhenti hanya karena kalian diam, hanya karena kalian membisu, hanya karena kalian tidak mau peduli dengan apa yang kami lakukan. Kami di luar maupun kami di dalam tahanan, kami masih bisa makan soto, ya, masih bisa makan soto, gak ada masalah. Ya, gak ada masalah. Ya, jadi pikiran saya gimana laptop sama HP saya nih, karena saya mesti kerja kan gitu. Jadi masalah, tapi nggak apa-apa. Buya Hamka menuliskan sebuah buku yang luar biasa, membuat terjemahan Al-Quran hanya dengan menggunakan pena dan kertas. Gak ada masalah buat kami. Tapi yang menjadi masalah buat saya, yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini adalah saya bertanya kepada nasionalisme kalian semua bangsa Indonesia. Hari ini saya pakai batik, menandakan bahwa saya sangat cinta kepada negara ini. Tidak ada mens rea, tidak ada niat busuk, tidak ada niat jahat, kecuali cinta saya kepada negara ini. Dan saya mohon kepada Bapak dan Ibu semuanya, hari Kamis 13 November 2025, saya nggak peduli saya pulang apa tidak. Karena perjuangan saya tidak akan berhenti dimanapun saya berada. Mau saya dikunci di kota, mau saya dikunci di gua, nggak peduli. Karena saya yakin perjuangan saya, insya Allah mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, dan selalu ada jalan bagi lanjutan perjuangan ini. Yang saya khawatirkan sekali lagi adalah rakyat Indonesia. Ketika ada 3 orang pemberani sudah memartirkan diri, sudah mewakafkan diri untuk memulai perjuangan ini, untuk mulai peperangan ini, akankah kalian berhenti? Akankah kalian diam saja? Akankah kalian tidak terusik untuk bersama dengan kami meneruskan perjuangan ini? Sekian, terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Merdeka! Belum. Kalau kata dia, merdeka tapi belum. Saya ingin mengulangi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Qasimuddin selaku koordinator non-litigasi kita ketika awal tadi sebelum saya datang. Ada beberapa foto yang ada di sini, tapi sebenarnya kalau menurut saya, Mas Qasim, ada dua foto yang nggak layak dipampang di sini. Betul nggak? Satu mana? Tuh. Satunya lagi mana? Nah, putar ini. Ini nggak layak. Masa disejajarkan dengan proklamator kita dua-duanya. Dan ayahnya dia sekalipun beda jauh. Ada pertanyaan di antara kita, ke saya, ke Bang Resmon, ke Dr. Tifa, dan ke 5 yang lain, plus 4 yang lainnya, karena kami sebenarnya ber-12. Kenapa ijazahnya Bung Karno dan Bung Hatta nggak diteliti? Salah besar. Bung Karno jelas, ijazah beliau adalah di Technische Hogeschool te Bandung. Itu ITB, clear. Ijazahnya Bung Hatta jelas di Rotterdam, University of Erasmus. Bahkan ada satu contoh yang sangat bagus. Ini bagus untuk semua pejabat publik. Ijazahnya Bung Hatta sampai dengan hari ini, kalau kita pengen lihat, ada di Rotterdam replikanya. Jadi itu contoh. Kalau orang waras, sekaligus saya bilang, kalau orang waras pasti ijazahnya mau ditunjukkan. Tapi kalau ada sesuatu, pasti ijazahnya tidak ditunjukkan. Nah, jadi hari ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kami berterima kasih. Bukan hanya kami bertiga, berdelapan, berdua-belas, dan kita semua. Berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang terus membersamai dan memberikan atensi dan supportnya. Kalau Anda nggak bisa datang, silakan cukup dengan doa, dan itu kami terima dengan lapang dada, dan alhamdulillah kalau itu dilakukan. Terima kasih ya. Karena apa? Perjuangan ini adalah perjuangan kita. Perjuangan kita bersama. Dari tempat ini dulu kita mulai. Dari tempat ini pula lah kita juga bergerak. Dari tempat ini tanggal 30 April dulu, di tengah-tengah acara kita mendengar kabar Joko Widodo melaporkan kita ke bagian kehilangan di Polda Metro Jaya. Saya nggak bohong, loketnya loket kehilangan itu. Jadi memang dia mungkin kehilangan ijazahnya atau kehilangan kewarasannya. Iya, kalau orang yakin benar ijazahnya pasti ditunjukkan. Enggak, tidak ditunjukkan. Satu. Yang kedua, yang dilapori, saya juga mohon tolong kembalikan kewarasan. Saya, Dr. Resmon, Dr. Tifa, dan 5 yang lain, bahkan tambah 4 yang lain, tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Kami memang meneliti ijazah yang pernah diposting oleh seorang kader partai Gajah Kuntet. Gajah Kuntet itu gajah kecil, gajah kerdil. Namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Karena ijazah yang dipoto oleh Dian Sandi miring kayak otaknya. Ini kan miring. Jadi dia sudah membuat ijazah yang tadinya tampak benar menjadi tidak benar. Dialah Dian Sandi. Kami tidak pernah mengubah apapun bentuk ijazahnya. Kalau kami lakukan penelitian dengan ELA, dengan luminant gradients, yang nanti juga akan sampai oleh Dr. Resmon, itu adalah ilmiah, bukan kami mengedit. Jadi kalau ada orang nggak mengerti bahwa kami melakukan penelitian untuk mengedit, itulah yang kita tentang. Kenapa? Karena pasal yang digunakan untuk mengedit itu adalah pasal 32 dan 35.
Itulah yang mau dibebankan kepada kita-kita untuk ditahan. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi itu yang akan kita dobrak pertama kali. Tidak pernah ada edit mengedit. Kalau urusan pencemaran nama baik, silakan saja kita bertarung pengadilan. Tapi demi Tuhan, demi Allah sekali lagi, tidak ada yang namanya edit. Dan bahkan ijazah yang kami teliti sudah dikonfirmasi oleh KPU ada 5 tempat sama dengan ini. Jadi mana yang diedit? Tidak ada. Dan sekali lagi 99,9% ijazah ini palsu. Sudah clear banget ya. Dan kenapa kami ditersangkakan? Terus terang mendengar kabar ditersangkakan itu sebenarnya semenjak minggu yang lalu. Sebelum sebenarnya waktu itu saya berniat juga mengajak Dr. Rismond dan juga Dr. Tifa dan juga semuanya untuk ke Sydney, Australia. Sudah terdengar kabarnya, bahkan akan ada dicekal, di sana dikejar Interpol dan lain sebagainya. Alhamdulillah, jalan semuanya lancar dan bukti utama yang kami peroleh, Gibran tidak punya ini. Sekali lagi, Gibran tidak punya yang katanya dia lulus dari UTS Insert. Nanti dia dilanjutkan Dr. Rismond. Kita mengejar ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Karena apa? Itu yang tidak sah persyaratannya. Persyaratan ijazah tidak ada, persyaratan rapor juga tidak ada selama 3 tahun. Jadi jelas banget. Dan kalau tadi dikatakan oleh Pak Ustadz Kosinudin, tidak hanya Profesor Denny Indrayana. Semalam Pak Ustadz, saya juga ketemu dengan yang sudah juga memberikan dukungan ke kita, yaitu Pak Dr. Amir Samsudin, ya, mantan Menkumham, yang dulu ketika Prof. Denny, Pak Mamen, beliau adalah menterinya. Tetap Pak Amir Samsudin juga memberikan support kepada kita. Nah, at last but not least, teman-teman sekalian, kepada 7 yang lain yang ditersangkakan dan kepada 4 yang standby untuk dikembangkan. Tapi semoga tidak. Ya. Kita harus semangat. Kita percaya perjuangan kita adalah benar, di jalan yang benar, dan insya Allah kita akan diridhoi dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kaget